Di serial anime Kimetsu no Yaiba memiliki juga beberapa karakter-karakter yang sangat kuat yang disebut sebagai seorang pilar atau seorang Hashira. Masing-masing dari para Hashira juga memiliki berbagai macam teknik serta jurus andalan yang disebut dengan sebuah teknik pernapasan. Seperti halnya teknik pernapasan api, pernapasan angin, pernapasan batu, serta masih ada banyak lagi jenis-jenis dari teknik pernapasan yang lainnya. Salah satu dari beberapa Hashira tersebut yang memiliki teknik pernapasan yang sangat hebat adalah yang bernama Muichiro Tokito. Muichiro Tokito adalah seorang Hashira yang memiliki teknik pernapasan kabut. Selain memiliki sebuah teknik pernapasan yang sangat hebat, Muichiro Tokito juga memiliki kemampuan berpedang yang sangat luar biasa. Berkat teknik berpedangnya yang sangat luar biasa inilah yang akhirnya membawa Muichiro Tokito menjadi seorang Hashira pada saat usianya yang masih sangat muda. Namun siapa sangka, di balik kehebatannya itu, ternyata Muichiro Tokito juga memiliki sebuah kisah masa lalu yang menyedihkan, serta masa lalu yang sangat tragis. Hingga pada akhirnya, karena kisah masa lalunya inilah yang merubah sifat Muichiro Tokito menjadi seseorang dengan kepribadian yang sangat dingin. Nah, di video kali ini, Kaset Anime akan membahas kisah perjalanan hidup tragis apa saja yang dimiliki oleh sang Hashira kabut yang bernama Muichiro Tokito tersebut. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Diceritakan Muichiro Tokito lahir dan tumbuh besar di sebuah keluarga miskin yang tinggal jauh di dalam sebuah hutan. Kedua orang tua Muichiro bekerja sebagai seorang penebang kayu. Muichiro Tokito juga memiliki saudara kandung yang bernama Yuichiro Tokito. Diketahui keluarga Muichiro Tokito juga masih memiliki garis keturunan dari Sugikuni Michikatsu, atau yang kita kenal saat ini dengan nama Kokushibo, yang merupakan seorang iblis bulan atas peringkat pertama. Ketika Muichiro berusia 10 tahun, saat itu ibu Muichiro sedang menderita sakit keras, yang pada akhirnya mengakibatkan ibu Muichiro meninggal dunia. Pada saat yang bersamaan, ayah Muichiro yang sedang pergi ke dalam hutan untuk mencari dan mengumpulkan tanaman obat-obatan di tepian sebuah tebing. Namun tiba-tiba sebuah insiden mengerikan pun terjadi, di mana ayah Muichiro terpeleset dan membuatnya terjatuh dari sebuah tebing, yang mengakibatkan ayah Muichiro tewas pada saat itu juga. Setelah kejadian mengerikan itulah yang akhirnya membuat Muichiro menjadi seorang anak yatim piatu. Setelah beberapa saat berlalu, setelah kedua orang tua Muichiro meninggal, tiba-tiba datanglah seseorang menemui mereka berdua. Diketahui yang mendatangi mereka itu adalah seseorang yang bernama Amane Ubuyashiki. Dia adalah istri dari Kagaya Ubuyashiki, yang merupakan seorang pemimpin dari pasukan pemburu iblis. Amane Ubuyashiki lalu mengatakan keinginannya untuk mengajak Yuichiro dan Muichiro untuk ikut menjadi anggota pemburu iblis, demi untuk membantu dan menyelamatkan orang-orang dari serangan iblis. Yuichiro yang mendengar tawaran itu pun langsung menjadi sangat marah. Dengan tegas, Yuichiro juga mengungkapkan bahwa kematian kedua orang tua mereka itu disebabkan oleh sifatnya yang terlalu peduli kepada orang lain, yang akhirnya menyebabkan kedua orang tua mereka mati. Yuichiro tidak ingin dia dan adiknya mati karena terlalu peduli terhadap orang lain. Setelah Yuichiro mengungkapkan hal itu, kemudian Yuichiro pun mengusir Amane Ubuyashiki dari rumahnya. Karena alasan itulah yang akhirnya membuat Yuichiro memiliki kepribadian yang sangat dingin kepada orang lain, dan juga menjadi sangat tegas terhadap Muichiro. Dia berharap bahwa dengan dia merubah kepribadiannya itu dapat membuat dia dan Muichiro untuk terus tetap hidup. Di saat Yuichiro dan Muichiro menginjak usia 11 tahun, tiba-tiba di suatu waktu datanglah sesosok iblis yang mendatangi rumah mereka, kemudian menyerang mereka dengan brutal. Akibat serangan dari iblis tersebut, Yuichiro pun kehilangan salah satu lengannya.
Dikarenakan pada saat itu, Yuichiro yang mencoba berusaha untuk melindungi adiknya dari serangan iblis tersebut. Di saat Muichiro dan Yuichiro dalam keadaan terdesak itulah, secara tiba-tiba Muichiro pun mengamuk, yang kemudian menyerang iblis itu menggunakan berbagai alat yang mereka miliki, dan terus mengajar iblis tersebut hingga terbitnya matahari. Setelah Muichiro berhasil mengalahkan iblis tersebut, kemudian Muichiro pun kembali ke rumahnya untuk menyelamatkan sang kakak. Namun sesampainya di rumahnya, Muichiro melihat sang kakak ternyata sudah dalam keadaan sekarat. Itu dikarenakan luka yang Yuichiro terima di sekujur tubuhnya. Muichiro yang melihat kejadian tersebut pun kemudian terjatuh di depan Yuichiro, sambil menggenggam tangan Yuichiro sampai pada akhirnya Yuichiro pun tewas. Di saat Muichiro yang sudah tidak berdaya, tiba-tiba Amane bersama putrinya kemudian datang untuk menyelamatkan Muichiro yang sedang dalam keadaan terluka parah. Akibat dari kejadian tersebut, Muichiro pun pada akhirnya menderita sebuah penyakit yang bernama amnesia, yang membuatnya kehilangan seluruh ingatan akan masa lalunya. Setelah Muichiro sadar dari masa kritisnya, Amane Ubuyashiki pun kembali menawari Muichiro untuk menjadi anggota pasukan pemburu iblis. Amane Ubuyashiki juga menceritakan bahwa Muichiro memiliki garis keturunan dari anggota pemburu iblis di masa lalu. Semenjak saat itulah, Muichiro mulai mengabdikan dirinya untuk menjadi anggota pemburu iblis, dan dengan sepenuh hati melayani keluarga Ubuyashiki. Sejak saat itu pula, ia terus-menerus memaksa tubuhnya untuk terus melakukan latihan yang sangat keras. Berkat bakat serta kegigihannya itu, di usianya yang masih sangat muda, Muichiro resmi diangkat menjadi seorang Hashira. Hanya dalam rentan waktu 2 bulan setelah Muichiro memegang pedang. Itu merupakan sebuah prestasi yang sangat luar biasa, di mana biasanya untuk menjadi seorang Hashira dibutuhkan waktu latihan selama 5 tahun untuk bisa mencapai tingkatan menjadi seorang Hashira. Hal ini pun menjadikan Muichiro menjadi satu-satunya Hashira yang paling muda di antara Hashira yang lainnya. Namun akibat dari hilangnya ingatan akan masa lalunya ini, Muichiro pun menjadi memiliki kepribadian yang terkesan sangat dingin, serta tidak mau peduli terhadap orang-orang di sekitarnya. Kepribadian ini mirip seperti sifat yang dimiliki oleh sang kakak. Hal inilah yang membuat Muichiro kesulitan untuk bersosialisasi dengan orang lain, ataupun terhadap sesama Hashira yang lainnya. Namun meskipun begitu, jauh di dalam hati Muichiro selalu merasakan kemarahan yang luar biasa, yang mendorongnya untuk terus-menerus membasmi para iblis. Selama dirinya berada di dalam pasukan pemburu iblis, Muichiro pun bertemu dengan seorang Hashira pengguna pernapasan api, yang bernama Rengoku Kyojuro. Rengoku Kyojuro sempat mengungkapkan kekhawatirannya akan sifat Muichiro yang terkesan tidak peduli terhadap orang lain itu, dengan mengatakan kepada Muichiro mereka semua harus selalu bekerja sama serta melakukan yang terbaik sebagai sesama Hashira, dan juga untuk selalu mengutamakan keselamatan orang-orang dari serangan para iblis. Cerita pun berlanjut di sebuah desa penempa pedang. Pada saat sesampainya Tanjiro di desa penempa pedang, Tanjiro secara tidak sengaja melihat Muichiro sedang berselisih dengan seseorang bocah yang bernama Kotetsu. Itu dikarenakan Muichiro yang meminta secara paksa sebuah boneka kayu yang berbentuk Yuroichi, yang dimiliki oleh Kotetsu untuk berlatih kemampuan berpedangnya. Tanjiro yang pada saat itu sedang mencoba untuk melerai perselisihan itu pun tak dipedulikan oleh Muichiro. Itu dikarenakan Muichiro yang memang tidak pernah peduli terhadap orang lain. Muichiro bahkan dengan tegas berkata kepada Kotetsu bahwa waktunya sebagai Hashira lebih berharga daripada nyawa Kotetsu. Muichiro juga mengatakan semua pandai besi hanya bisa membuat senjata, dan tidak memiliki peran yang penting untuk para Hashira selain menempa pedang.
Setelah perdebatan panjangnya dengan Kotetsu, pada akhirnya Kotetsu pun memberikan sebuah kunci untuk dapat menggerakkan boneka Yuroichi tersebut. Tanjiro yang pada saat itu melihat Muichiro yang sedang berlatih dengan boneka kayu Yuroichi tersebut pun dibuat sangat kagum akan kehebatan berpedang yang dimiliki oleh Muichiro. Setelah beberapa malam berikutnya, Muichiro mendatangi Tanjiro untuk menanyakan tentang seseorang yang bernama Kanamori. Muichiro mengatakan bahwa Kanamori adalah seorang penempa pedang milik Muichiro yang baru. Selain itu juga, Muichiro pun penasaran dengan sifat Tanjiro yang kenapa begitu sangat peduli terhadap orang lain. Tanjiro pun mengatakan bahwa karena dengan membantu orang lain, nantinya kebaikan itu juga yang akan berbalik kepada diri kita sendiri. Setelah mendengar perkataan dari Tanjiro tersebut, tiba-tiba ingatan masa lalu Muichiro pun seketika perlahan mulai pulih. Itu dikarenakan ia menjadi sedikit teringat dengan perkataan ayahnya di masa lalu, yang ternyata ayah Muichiro pun pernah berkata hal yang sama seperti yang Tanjiro katakan. Selama pembicaraannya dengan Tanjiro, Muichiro pun perlahan mulai mendapatkan kembali ingatan tentang masa lalunya. Muichiro pun menjadi dapat sedikit berpikir lebih dewasa. Itu terbukti ketika Kotetsu dan Kanamori berada dalam bahaya akibat diserang oleh iblis bulan atas yang bernama Gyoko. Muichiro pun dengan cepat berusaha menyelamatkan mereka berdua dari serangan Gyoko. Kejadian tersebut membuktikan bahwa Muichiro menjadi sedikit lebih peduli akan nasib orang lain. Pada saat pertarungannya melawan Gyoko di desa penempa pedang, Muichiro pun sempat dibuat kewalahan serta hampir mati oleh serangan yang Gyoko lancarkan. Ketika Muichiro yang sedang berada di ambang kematiannya, tiba-tiba Muichiro mendapatkan semua ingatan dari masa lalunya kembali. Ingatan akan kedua orang tua dan saudaranya yang selama ini telah hilang dari ingatannya. Bersamaan dengan kembalinya ingatan dari Muichiro, Muichiro pun juga tanpa sadar berhasil membangkitkan tanda kutukan pemburu iblisnya. Tanda itu berbentuk seperti awan berwarna merah tua yang tiba-tiba muncul di wajah Muichiro, yang dimana ini membuat dia menjadi satu-satunya Hashira yang telah berhasil untuk membangkitkan tanda kutukan pemburu iblis. Setelah Muichiro berhasil selamat dari ambang kematiannya itu, ia pun kemudian kembali bertarung dengan Gyoko, dan akhirnya Muichiro pun mampu untuk mengimbangi kekuatan dari Gyoko. Meskipun di awal pertarungannya, Muichiro nampak kesulitan untuk melawan Gyoko yang dapat berpindah-pindah tempat dengan sangat cepat. Namun setelah melakukan pertarungan yang sangat sengit, pada akhirnya Muichiro pun mampu untuk mengalahkan Gyoko dengan menggunakan jurus andalannya yang bernama pernapasan kabut bentuk ketujuh tabir awan. Setelah berhasil mengalahkan Gyoko, Muichiro dan Tanjiro pun menjadi semakin lebih akrab. Bahkan Muichiro pun menunjukkan senyumnya yang selama ini telah lama hilang kepada Tanjiro. Jika dahulu sorot mata Muichiro yang dipenuhi dengan kekosongan, kini perlahan dipenuhi dengan harapan dan tujuan. Singkat cerita, setelah berhasil melindungi desa penempa pedang, semua anggota pemburu iblis pun mengikuti sesi pelatihan Hashira. Selama sesi pelatihan Hashira inilah, tiba-tiba mereka semua mendapat kabar dari burung gagak yang dimiliki oleh masing-masing dari para Hashira, bahwa kediaman dari Ubuyashiki yang merupakan pemimpin dari pasukan pemburu iblis saat ini sedang diserang oleh seorang iblis. Seluruh Hashira yang mendengar hal itu pun lantas sangat terkejut dan langsung berlari menuju ke kediaman Ubuyashiki untuk menyelamatkan Ubuyashiki dari serangan iblis tersebut. Namun sebelum mereka sampai di kediaman Ubuyashiki, tiba-tiba langkah mereka semua pun terhenti. Itu dikarenakan mereka semua melihat sebuah ledakan yang sangat dahsyat dari arah yang mereka tuju. Sesampainya di pusat ledakan, semua Hashira pun dibuat sangat terkejut, dikarenakan mereka semua melihat bahwa kediaman Ubuyashiki sudah hancur lebur hingga nyaris tak ada yang tersisa.
Dalam keadaan rumah yang sedang terbakar itu, mereka semua melihat di tengah-tengah kobaran api yang begitu besar, terlihat sesosok iblis yang tengah bertarung melawan Gyomei. Gyomei pun yang menyadari bahwa para Hashira sudah berkumpul di kediaman Ubuyashiki pun langsung memberitahukan kepada semua Hashira bahwa iblis yang sedang dia lawan saat ini adalah sosok dari Raja Iblis yang selama ini sedang mereka semua cari-cari, yang bernama Kibutsuji Muzan. Gyomei juga menjelaskan bahwa suara ledakan yang mereka dengar adalah sebuah ledakan bom bunuh diri yang dilakukan oleh Ubuyashiki dengan bertujuan untuk membunuh Kibutsuji Muzan. Semua Hashira yang mendengar pernyataan dari Gyomei tersebut lantas seketika menjadi sangat marah. Mereka semua lalu dengan cepat bersama-sama mulai berlari untuk menyerang Kibutsuji Muzan dengan menggunakan jurus pamungkas mereka masing-masing. Di saat yang bersamaan, Kibutsuji Muzan dengan cepat mengeluarkan jurus darah iblisnya untuk menciptakan sebuah kastil infinity yang membuat para Hashira seketika kehilangan pijakannya dan terjatuh ke dalam infinity yang dibuat oleh Muzan tersebut. Akibat dari kejadian itu, Muichiro dan para Hashira yang lainnya pun menjadi terpisah satu sama lain. Pada saat Muichiro terjatuh ke dalam kastil infinity yang dibuat oleh Muzan, tak disangka di sana Muichiro bertemu dengan iblis bulan atas peringkat pertama yang bernama Kokushibo. Muichiro yang melihat kehadiran dari Kokushibo pun langsung menyerang Kokushibo dengan rentetan teknik-teknik pamungkasnya, seperti teknik pernapasan kabut bentuk kedua kabut berlapis, dilanjutkan dengan teknik pernapasan kabut bentuk kelima lautan awan berkabu, dan teknik pernapasan kabut bentuk ketujuh embun. Namun sayangnya, semua serangan Muichiro dapat dengan mudah dihindari oleh Kokushibo. Itu dikarenakan perbedaan kekuatan yang dimiliki oleh Kokushibo berada di level yang jauh berbeda dengan Muichiro. Hingga pada akhirnya, Muichiro pun kehilangan salah satu lengannya akibat menerima serangan yang dilakukan oleh Kokushibo dengan sebuah jurus yang bernama teknik pernapasan bulan bentuk pertama, bulan gelap kuil malam hari. Di saat Muichiro yang sedang dalam keadaan terpojok itu, tiba-tiba datanglah Sanemi dan Gyomei Himejima yang akhirnya ikut membantu Muichiro untuk mengalahkan Kokushibo. Muichiro yang pada saat itu tidak ingin menjadi beban untuk Gyomei dan Sanemi pun dengan tubuh yang dipenuhi dengan luka di sekujur tubuhnya, Muichiro pun terus berusaha untuk bangkit, kemudian membantu Sanemi dan Gyomei untuk menghadapi Kokushibo. Sampai akhirnya, mereka bertiga pun memberikan perlawanan sengit kepada Kokushibo dan mampu untuk membuat Kokushibo dalam keadaan yang terpojok. Hingga pada akhirnya, Muichiro mendapatkan sebuah celah untuk menusukkan pedangnya ke tubuh Kokushibo untuk menghentikan pergerakan Kokushibo, supaya Sanemi dan Gyomei dapat dengan segera untuk bisa membunuh Kokushibo. Namun sayangnya, sebelum Kokushibo berhasil dibunuh oleh Gyomei dan Sanemi, Kokushibo melancarkan sebuah serangan dengan jangkauan yang sangat luas. Hal itu pun mengakibatkan Muichiro terkena serangan tersebut dengan sangat telak. Meski pada akhirnya Gyomei dan Sanemi berhasil membunuh Kokushibo, akan tetapi Muichiro pun juga ikut tewas dengan tubuh yang terbelah menjadi dua. Itu diakibatkan serangan yang dilancarkan oleh Kokushibo sebelum kematiannya. Pertarungan tersebut pun sekaligus menjadi pertarungan terakhir di dalam perjalanan hidup sang Hashira kabut Muichiro Tokito. Nah, itu tadi adalah cerita singkat perjalanan hidup sang Hashira kabut Muichiro Tokito di anime Kimetsu no Yaiba. Bagaimana menurut teman-teman semua tentang pembahasan kali ini? Silahkan tuliskan pendapat teman-teman semua di kolom komentar. Sekian untuk pembahasan kali ini, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.